Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A telah melakukan proses penanaman rumput gajah untuk memenuhi tugas praktikum agrostologi. Selamat menyaksikan video kami. Proses pertama yaitu melakukan pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini merupakan kegiatan membersihkan semak, rumput, dan sisa tanaman produksi sebelumnya yang tumbuh pada lahan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Proses selanjutnya yaitu melakukan pengukuran lahan sebelum dilakukannya pembuatan bedengan. Pengukuran lahan ini bertujuan untuk menghitung luas daerah yang telah dibatasi di dalam areal tertentu. Pada praktikum kali ini, lahan yang digunakan yaitu kurang lebih 7 kali 7 meter persegi. Setelah lahan dibersihkan dan dilakukan pengukuran lahan, kemudian tanah akan digemburkan. Tujuan dari penggemburan tanah ini adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah sehingga ketersediaan zat hara semakin tinggi. Setelah itu, dilakukanlah proses pembuatan bedengan. Dengan menggunakan bedengan, membuat media tanam menjadi lebih rapi dan tertata, karena jarak tanam yang digunakan seragam. Kemudian, bedengan juga menjadi salah satu faktor menjaga kelembapan tanah, serta dengan menggunakan bedengan, sirkulasi udara di dalam tanah menjadi lebih baik dan stabil, dan dapat membentuk irigasi siap garis. Kemudian, bedengan diratakan menggunakan kayu, bertujuan untuk mempermudah proses pemupukan dan juga mempermudah proses penanaman bibit pada lahan. Proses selanjutnya yaitu melakukan pemupukan pada lahan. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk dolomin atau pupuk kapur. Pupuk dolomin ini berfungsi untuk menyuburkan tanah karena mengandung magnesium, kalsium, fosfor, dan juga kandungan yang lain yang dapat menyuburkan tanah dan juga tanaman. Magnesium dan fosfor pada pupuk dolomin ini membantu menetralisir kandungan tanah dan juga merupakan unsur hara makro untuk tanaman. Sedangkan kandungan kalsium yang terdapat pada pupuk dolomin ini berfungsi untuk mengikat unsur hara agar dapat disalurkan ke tanaman. Setelah melakukan pemupukan, dilakukanlah proses pembuatan lubang untuk menghitung kapasitas penanaman pada lahan. Jarak antar lubang kurang lebih 60-80 cm. Setelah dihitung, didapatkan 117 lubang yang dapat digunakan penanaman bibit rumput gajah.
Proses selanjutnya yaitu melakukan pengambilan bibit. Bibit rumput gajah dipotong dengan ukuran lebih kurang 16 cm sebanyak 144 batang. Kemudian bibit langsung dibawa ke lahan untuk dilakukan proses penanaman. Kemudian dilakukan proses penanaman bibit dengan 2 batang di setiap lubang yang sudah diukur. Sebanyak 172 lubang dengan jarak kurang lebih 60-80 cm. Selanjutnya yaitu melakukan proses perawatan pada tanaman. Proses perawatan pada tanaman ini kami lakukan penyiangan sebanyak 1-2 kali dalam 1 minggu. Tujuan dari penyiangan ini selain membersihkan tanaman dari gulma juga dapat menggemburkan tanah. Selain penyiangan, kami juga melaksanakan penyiraman pada tanaman secara rutin. Sumber air pada penyiraman berasal dari air yang berada di sekitar kawasan penanaman rumput gajah. Penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu, dikarenakan pada saat ini adalah musim hujan. Namun, pada musim kemarau, penyiraman akan dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu, bahkan bisa mencapai 3 kali dalam seminggu. Proses selanjutnya yaitu melakukan pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk kandang atau feses ayam dan juga pupuk NPK. Pemupukan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, mengurangi persaingan unsur hara dan gulma terhadap hama dan penyakit tanaman. Pada proses pemupukan ini, dilakukan pembuatan lubang di sekitar akar, kemudian dimasukkan pupuk sebanyak 1 genggam. Kemudian, setelah kurang lebih 4 minggu pemberian pupuk kandang, maka dilakukanlah pemberian pupuk NPK. Kemudian, proses pemberian pupuk NPK menggunakan cara yang sama dengan pemberian pupuk kandang, yaitu dengan melakukan pembuatan lubang di sekitar akar dan kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut sebanyak 1 gram. Manfaat dari pemberian pupuk NPK adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara optimal.
Proses terakhir adalah melakukan pemanenan. Namun, sebelum dilakukan proses panen, maka terlebih dahulu kami melakukan pengukuran tinggi vertikal hijauan. Tinggi hijauan yang diukur adalah 10 tanaman terbaik per bedeng. Alat yang digunakan adalah penggaris ataupun meteran. Kemudian, hasil yang didapat akan dicatat pada parameter pratikum yang telah disediakan. Dari 40 tanaman terbaik didapatkan rata-rata tinggi vertikal hijauan adalah 206,17 cm. Setelah dilakukan proses pengukuran, maka selanjutnya dilakukan proses panen dengan cara memotong bagian hijauan 15 cm dari permukaan tanah pada 10 tanaman terbaik per bedengnya. Kemudian, setiap rumput dari 10 tanaman terbaik ditimbang beratnya dan dilakukan proses pencatatan pada parameter pratikum yang telah disediakan. Berat segar rata-rata yang didapatkan adalah 1,5 kg. Lalu, setelah tanaman ditimbang, selanjutnya dilakukan pemisahan antara batang dan daun. Kemudian, batang yang telah dipisahkan dari daunnya akan dilakukan penimbangan kembali, bertujuan untuk memudahkan kami mengetahui rasio perbandingan berat daun dan berat batang. Oke, gas, gas. Jadi kami tuh kalau nyari barang Bu Putih sama Pak Syadi. Sejak kapan nih kita ada Tapi yang lucunya tuh guys, kami tuh outfit kami tuh keren abis gitu loh.